Shalom Ibu Bapak, Saudari-saudara yang dikasihi Tuhan. Bacaan diambil dari Lukas 10 ayat 25 sampai dengan 37 dengan judul perikop Orang Samaria yang Murah Hati. Nggak asing lagi bacaan ini, sering kali kita dengar ya, di mana ada seorang yang turun dari Yerusalem menuju ke Yeriko, di tengah perjalanan mengalami perampokan, kemudian bahkan dianiaya. Ya, nah dalam bacaan ini ada 3 tokoh. Tokoh yang pertama yang ditunjukkan adalah imam, seorang imam, tokoh agama. Pasti ucapan-ucapannya boleh menjadi teladan bagi kita semua. Tapi apa yang terjadi di dalam perikop ini? Imam itu bukannya mendekat, bukannya menolong orang yang kerampokan, namun dia jalan di seberang jalan, jadi menjauh. Ya, itu tokoh yang pertama. Yang kedua adalah orang Lewi. Ya, Lewi, orang kaya. Dia juga menjauh, berjalan di seberang jalan. Nah, tokoh yang ketiga adalah orang Samaria. Sesuai dengan judulnya, orang Samaria yang murah hati katanya. Ya, nah ketika dia melihat orang yang kerampokan itu, dari dalam lubuk hatinya tergerak belas kasihan. Sehingga dia datang, dia menolong, ya, dia mengobati, kemudian dia bawa ke penginapan, dan bahkan dia memberikan uang kepada orang di penginapan itu untuk memberikan pengobatan dan keperluan lain-lainnya. Dan dia berjanji, apabila uangnya kurang, nanti dia balik lagi, waktu dia kembali, dia akan tambah. Ya. Sampai sedemikian rupanya. Orang Samaria disebut orang Samaria, artinya identitasnya nyata. Ya, dalam hal ini identitasnya nyata. Sekali lagi saya katakan, dalam perikop ini di ayat yang ke-36 dan 37, ya, Yesus bertanya kepada saya dan juga kepada saudara. Ya, Yesus bertanya, siapakah di antara 3 orang ini yang menjadi sesama manusia dari orang yang kerampokan itu? Lalu saudara dan saya karena bacaan itu bisa menjawab, ya. Siapa di antara 3 orang itu? Antara imam, Lewi, dan orang Samaria. Saya bisa menjawab, orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya, itulah dia. Ya, siapa? Orang Samaria, ya. Identitasnya jelas orang Samaria. Lalu apa lanjutannya Yesus setelah mendengar jawaban saudara, mendengar jawaban saya? Ya. Yesus bilang kepada saya, pergilah dan perbuatlah demikian. Yesus memerintahkan kepada saudara dan saya untuk pergi dan berbuat seperti apa yang dilakukan oleh orang Samaria itu. Yaitu orang yang murah hati, yang mau berbelas kasih, yang mau menolong sesamanya. Nggak melihat siapa dia, apakah dia ke gereja atau dia ke tempat ibadah tempat lain, bukan gereja misalnya. Tidak dilihat seperti itu, tetapi orang yang membutuhkan pertolongan kita. Ya. Pada saat pandemi ini banyak sekali orang yang sangat membutuhkan pertolongan kita. Gak usah jauh-jauh, gak usah berat-berat, gak usah luar biasa seperti orang Samaria itu. Sampai mengangkat, sampai mengobati, sampai membiayai dan sebagainya. Tidak, bukan itu yang Tuhan kehendaki. Tapi dengan belas kasihan, ya, disuruh pergi, disuruh berbuat demikian. Saya nggak pandai untuk membahas kitab suci yang dalam-dalam. Tetapi apa yang saya alami, saya terapkan sesuai dengan firman-Nya. Ya. Ketika saya pelayanan ke Bandung, naik kereta. Saya sudah duduk, kemudian datang seorang ibu, masih muda, ya, pakai jilbab, cantik, tapi di balik jilbabnya itu wajahnya tuh murung. Walaupun cantik, sangat cantik, ya.
Di situ saya merasa ada rasa kasihan banget melihat itu ibu. Lalu saya bangun, saya ambil tuh koper, mari saya angkat, ya, saya naikkan ke atas. Waktu itu saya masih kuat, masih sanggup, ya, masih belum kejepit sarafnya, masih kuat. Saya senyum, dia nggak senyum. Lalu duduk di samping saya ambil rosario. Saya belum berdoa, baru ambil rosario, rosario saya ditarik, ya. Daripada putus, saya berikan kepada dia. Silakan ibu mau lihat. Apa ini namanya? Saya bilang, itu namanya rosario. Bagaimana cerita? Oh, bagaimana doanya? Ya, saya ceritakan. Ya, waktu itu belum ada 4 peristiwa, baru ada 3 peristiwa. Jadi dari kereta jalan, terus saya ceritakan peristiwa 1, 2, dan 3 dan diselingi dengan kesaksian-kesaksian saya, ya, sampai akhirnya sampailah ke Bandung, ya. Begitu saya ambil koper saya, kemudian saya juga ambil kopernya dia. Saya bilang, Bu, ini saya sudah ambilin koper ya. Ketika itu si ibu ini tersenyum dan dia berdiri, dia tarik saya, dia bisikkan di telinga saya, Bu, tolong doain saya. Saya bilang, sekarang? Enggak usah sekarang. Saya percaya ketika ibu berdoa, ibu mendoakan saya. Dia enggak sebut namanya, tetapi dia bilang, saya pengikut. Dia sebut salah satu partai. Ya. Saya lihat dia sudah tersenyum. Saya bilang sama dia, Ibu ada merasa damai? Iya. Puji Tuhan, saya bilang. Ya, Tuhan Yesus memberkati ibu. Ya, saya turun dulu ya Bu, karena dia masih nunggu anaknya naik ke kereta. Jadi, apa yang kita lakukan sesuai dengan perintah Tuhan, gak usah sulit-sulit, gak usah mahal-mahal. Ya, tetapi kita mewartakan Yesus supaya orang lain mengalami kasih Tuhan secara pribadi dan ada perubahan di dalam hidupnya, mengalami kedamaian. Di situ kita bisa bersaudara di dalam masyarakat. Gak usah susah. Ya. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Terima kasih. Tuhan memberkati kita semua. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.